SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono yang dipimpin Kepala Sekolah Imam Hanafi diduga abaikan larangan tentang penjualan LKS dan pungutan di sekolah. Sebagaimana kita tahu, bukan hanya guru maupun karyawan sekolah, komite sekolah pun dilarang menjual buku maupun seragam sekolah di sekolah. Hal ini diatur dalam pasal 12A Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Di pasal itu tertulis komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah. Tak berhenti pada guru, karyawan, dan komite sekolah, larangan ini pun berlaku bagi koperasi yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Namun ternyata menurut beberapa siswa di sekolah yang enggan disebut namanya, siswa diwajibkan membeli baju seragam mulai sekolah dengan nilai Rp900.000 untuk putra dan Rp910.000 untuk putri. Bukan hanya itu, siswa-siswi di SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono wajib membeli sampul rapor dan LKS ke oknum guru matematika yang bernama Arini. Di mana jika siswa-siswi tidak membeli maka mereka akan kesulitan mengerjakan PR yang diberikan guru karena soal-soal yang ada hanya ada di halaman LKS tersebut. Harganya pun bervariasi antara Rp30 sampai Rp35.000 untuk tiap buku di setiap mata pelajaran di sekolah. Sedangkan jika siswa tidak membeli sampul rapot, maka buku rapot tidak diberikan. Di samping itu ada pungutan untuk komite sebesar Rp300.000. Saat dikonfirmasi, Imam Hanafi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono, Selasa 11 Agustus 2020, menolak keras tudingan tersebut. Menurutnya tidak ada paksaan membeli seragam di sekolah, juga pembelian buku LKS serta sampul rapot. Dan hal itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sekolah. Menurutnya Bu Arini itu adalah pedagang online dan siswa bebas menambah ilmu melalui buku LKS. Sedangkan sumbangan ke sekolah senilai Rp300.000 adalah kesepakatan wali murid. Itu hak sampean, jawabnya saat ditanya menyangkut apakah permintaan menyumbang dengan ditentukan waktu dan jumlahnya itu disebut sumbangan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Sudarman saat dihubungi via telepon menjawab singkat melalui handphonenya bahwa tidak ada dan itu tidak boleh. Laporkan saja nanti ditindaklanjuti, jawab beliau saat diminta tanggapan menyangkut dugaan pungli dan penjualan baju seragam dan lain-lain di SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Perdana SMP Lantai STP melaporkan dari Bandar Sri Bawono. Dek, ini Om mau nanya, ini beli buku di zaman kepala sekolahnya siapa? Zaman sekolah Pak Iman. Zaman Pak Iman. Yang beli buku yang ini. Oh. Ada tambahan Pak Wahyu? Cukup. Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Jadi fasilitas yang ditawarkan sama SMP 1 Bandar Sri Bawono di kala itu apa? Operasi, perpus, macam-macam. Kalau untuk biaya-biaya pengeluaran yang berbau uang itu ada nggak? Misal beli buku? Iya, beli buku. Dari kelas 1 itu? Iya, 1 semester sekali. Artinya tiap tahun 2 kali beli. Iya. Untuk satu jenis buku. Iya, semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Ada berapa mata pelajaran sih? Ada 10 lebih. 10. Ya, sekitar 10 lah. Itu sampai kelas 3 ya? Iya. Harga sendiri bagaimana buku di kala beli itu? Pas kelas 1 semester 1 tuh 150 Sudah. semua mata pelajaran. 10 mata pelajaran itu. Kelas 3 di penghujungan? Di semester 2? Udah lupa juga. Udah lupa ya? Satu buku variatif ya? Per buku harganya? Iya, Minimal berapa? Sampai nggak 35.000 atau 40.000? sampai 35. Jadi sekitar 35.000 per buku. Iya. Artinya untuk semester akhir di kelas 3 itu sekitar 350.000. Nggak sampai. Nggak sampai. Cuma. Terus yang dari apa namanya?
kamu dari kelas 3 raportnya itu bayar berapa? Bayar Bungkus raport sampul, bersampul 50. 50.000 per siswa ya. Iya. Kamu berapa siswa waktu pas lulusan waktu itu? Di tahun berapa kamu lulus? Tahun 2020 ini 2020 ini. Berapa siswa yang lulus tahun 2020? 32 32 anak yang lulus satu kelas. Enggak, berapa kelas 3 global yang lulus tahun 2020? Berapa lokal? banyak. Ada berapa lokal? Ada 8. Ada 8 lokal. Isinya satu lokal 32, ada yang 35. bervariasi lah ya. Jadi tiap siswa dianjurkan atau memang gimana itu 50.000 untuk sampulnya? Ya, Kalau kira-kira seandainya kita nggak beli sampul, ya dianjurkan semuanya beli. siapa yang nyuruh beli itu? Guru wali kelas. Guru wali kelas. Terus, Dek, sini. Kamu kelas berapa? 1. Kelas 1 baru daftar. Terus syarat pendaftaran kemarin apa aja, Dek? Kurang ngerti ya. Siapa yang daftarin kemarin? Ibu. Ibu. Terus beli baju habis berapa kemarin daftar? Iya. Habis berapa? 10. 910.000. Untuk berapa setel baju? 4 setel. Apa aja itu? Apa-apa aja? Pramuka, jahit, batik, baju biru putih, Biru putih, olahraga. Itu dianjur oleh sekolahan atau memang di tempat siapa waktu pas ngukurnya? Apa ada dewan guru di situ? Ya, Dek, waktu itu pendaftaran ada dewan guru di tempat siapa waktu pas ngukurnya? Apa di sekolahan? itu ke rumah gurunya. Pak gurunya, Bu siapa namanya? Bu Bu Harini. Harini. Ya udah ada tukang jahitnya, ya bayar sama orang itu, Sama tukang jahit apa sama Bu Harini? sama tukang jahitnya. Tukang jahitnya. Memang dari sekolahan ngarah ke beli, kalau beli pakaian di tempat tukang jahit itu ngukur sendiri di situ. Memang tiap tahun tukang jahit itu memang di situ belinya. Anak untuk SMP. Baru kali ini. Baru mulai. Waktu zaman adek waktu itu beli di mana? Di sekolahan atau di Sekolahan. Di sekolahan beli. Tapi tahun ini dianjur Ke toko. di toko beli. Iya. Jadi buka toko yang tukang jahit itu tadi. Gurunya. Gurunya yang buka toko. Oh. Terus Guru siapa yang buka toko itu? Bu Harini. Bu Harini ya. Waktu itu kamu juga kelas 3. Waktu beli buku itu di tempat siapa? Ya Bu Harini. Bu Harini juga. Dia selaku mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Terus seperti contohnya EPS, bahasa itu beli di mana? Ya sama guru itu. Sama Bu Harini juga. Berarti semua bidang pelajaran beli Bu Harini ya. Nyampe baju-baju ini juga di tempat toko dia. Ada nggak di kala itu teman-teman yang bukunya berbeda gitu? Artinya misal materi pendidikan agama PAI ya. Nah dia tuh buku yang dari kamu punya misal buku jenis A, sedangkan ada yang temen dari produsen lain jenis B, ada nggak? Nggak ada. Jadi semua sama ya jenis bukunya ya dari distributor yang sama ya. Iya. Misalnya bapaknya nggak ada duit, boleh nggak pinjam sama siswa? Apa memang harus dianjurkan beli? Kalau minjem susah juga. Susah ya, harus beli ya. Iya. Jadi pekerjaan rumah itu buku yang dikasih dari dewan guru apa ada nggak? Nggak ada. Seringnya PR-nya yang ada di LKS itu. Dulu LKS dapat kamu orang beli itu di toko itu. Oh. Jadi makasih deh ya. Selama corona ini belajar online ya di rumah ya? Iya. Itu susah nggak sih? Artinya untuk Android itu gantian nggak? Apa ada masing-masing punya sendiri sama adiknya? Gantian. Kenapa nggak cari lagi gitu ibunya? Cari Android lagi gitu biar nggak gantian gitu, biar lebih memudahkan untuk belajar gitu. Ya nggak beli juga. Nggak beli. Nggak ada duit ya ibunya. Enak mana? Belajar online apa belajar di sekolah? Dari sekolah.
Lebih ngerti. Ya. Oh, jadi kalau belajar online kurang memahami. kurang. Jadi bisa gimana tuh maksudnya kurang memahami itu, coba dijelaskan ya. Kayak materi guru jelasin lewat HP kurang ngerti. Walaupun nanya dijelasin gitu dari catatan masih nggak ngerti. Penjelasan dari guru lewat online itu susah dipahami gitu ya. Iya. Jadi pulsa-pulsa dari siswa itu beban kita sendiri ataukah memang dikasih dari sekolah? Kita sendiri Beli sendiri ya. Sebulan tuh habis berapa banyak uang untuk beli kuota? Beli kota 50.000 lah. Oh, 50.000. 50 ribuan ya. Jangan sendiri, kalau mau beli bisa. 900.000 itu buat apa itu? Baju, Baju sama? ya baju dong. Bayarnya ke sekolah? Ya, Ke siapa itu? nggak tahu sih. Soalnya aku cuma diukur habis itu pergi. Yang bayar bapak? Iya, Oh. Baru masuk ini berarti? Baru lulus SD kamu nih? iya, Udah mulai belajar belum? udah. Apa daring dari rumah? Iya, Oh. Kelas 1. Satu berapa, Dek? Satu berapa kamu? 17. 1-7. Wali kelasnya? Bu Budi, Bu Budi, Budi. Kepala sekolahnya siapa sih? Pak Imam. Imam Hanafi ya? Iya, Oh. Selain itu nggak diminta bayaran apa-apa lagi? enggak. Cuman 900.000 itu. Iya. Buat impak masjid apa enggak? Belum tahu, Pak. Kan Oh. baru masuk. Udah ada ketua kelas belum, Dek? Belum. Hmm. Belum ada ketua. Belum pernah masuk kelas berarti? Udah Udah. tadi. Tadi. Diajar udah. Iya. Kok pakai baju bebas? Iya, karena kan kalau Ngadep kan, sini loh biar cantiknya kelihatan. kan belum pasti masuk sekolah. Jadi katanya jangan pakai baju sekolah dulu. Oh. Nama kamu siapa, Dek? Enggak lah. Enggak, bapaknya siapa namanya? Enggak tahu ngasih namanya tuh. Nggak mau. Ngapa malu? Nggak mau. Malu ya? Ngapa malu, Dek? Tanyainin nih lah, jangan Dek, aku Dek, terus. Dek. Enggak, kenapa, Dek? Namanya siapa, Dek? Ya, kan guyu loh malan. Jenenge siapa? Ya, Pak, bukan. Wong Jawa itu. Iya. Kamu orang mana, Dek? Orang mana? Mataram. Saya sih doang nih. Sri Bawana ndi? Sri Pendawa, Sri Menanti. Iya sih doang. Oh, Sri Bawana lurahmu Wisnu ya? Lurahmu Wisnu ya? Nggak tahu. Oh, jenengmu siapa, Dek? Siapa? Bapaknya siapa, Dek? Jenenge, Dek? Wis bayar dong, ya? Wis bayar. Entuk PKH ora? Waktu SD dapat PKH enggak? Nggak tahu. PIP? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah dibagi bajunya belum? Udah. Oh, berapa setel? 4 kayak. 4 setel ya. Ada batiknya enggak? Udah. Ada. Dulu sekolah di mana, Dek? SMP Negeri 1 Bandar Sribawana. Bandar Sribawana. Tahun lulus tahun ini ya? Iya. Lulus tahun ini. Nah, jadi kemarin itu waktu pas proses ngajar mengajarnya itu memang bukunya beli ya? Beli. Bisa disebutin berapa belinya setiap semesternya? Satu semester itu 100-an lebih. 100 lebih ya, Dek ya. Jadi itu memang diwajibkan untuk beli di sekolahan. Sebenarnya cerita itu nggak diwajibkan. Ah. Itu kita nggak beli, kita nggak bisa ngerjain PR. Oh gitu ya. Ya berarti harus dibeli dong ya. Iya. Kalau nggak beli ya kita bingung ya. Nah jadi kalau seandainya nggak beli nih ya, terus kita nggak boleh nebeng-nebeng atau kita pinjem di sekolahan itu, Dek? Nggak ada di sekolahan. Nggak ada ya. Soalnya PR-nya tuh tugasnya tuh ada di tulisan buku itu. Buku itu. Jadi setiap beli buku itu kamu ngomong sama orang tua kamu. Iya. Terus orang tua kamu gimana tanggapannya? Ya merasa keberatan apa nggak kira-kira? Merasa lah. Merasa keberatan ya, Dek ya. Nah terus untuk pertama kali kamu masuk katanya tadi ada sumbangan. Sumbangan apa itu, Dek? Sumbangan masjid Sumbangan masjid. Berapa itu, Dek? 300.000 300.000 ya. Terus itu bayarnya sama siapa? sama sekolahnya, Ya sekolahnya siapa yang nerima maksudnya, Dek? sama gurunya tuh yang nerima
Ya gurunya kurang tahu, soalnya yang kumpul itu wali murid. Oh, yang kalau untuk masjidnya ya kan, itu mungkin dari komite ya dek ya. Iya, Nah, terus untuk bukunya sendiri, kamu belinya di di guru Bu Harini, guru matematika. Oh Bu Harini, itu pasti ke dia ya Bu ya, dek ya. Nggak ada tempat lain. Untuk masalah rapot itu dek, itu dibagikan waktu pas kamu kelulusan ya. Iya, Nah, itu memanggil orang tua dulu nggak dek? dipanggil Nah, terus itu ada kata-kata seperti apa dek? beli sampel rapor Sampel rapot itu beli berapa dek? 50.000. 50.000? Itu harus ya dek ya? Harus. Kalau seandainya nggak bayar rapot itu nggak pakai sampel, Ditagih atau enggak dikasih. nggak dikasih. Ya makasih ya. Variasi, ada 30.000, ada 37.000, terus ada pungutan bayar 300.000 untuk bantuan masjid Komite. komite. Satu lagi untuk daftar ulang sebesar 800.000 kurang lebih. Jadi ada 4 macam itu, kita tanyakan dengan Bapak. Jadi semua nggak benar kan gitu. Rapot tidak ada seperti itu, membeli buku tidak ada. Kalaupun mereka membeli itu biasanya ada di toko kan seperti itu. Terus kaitan tentang pungutan itu tidak ada. Kita kantor masjid itu kita dandan sumbangan infak sedekah, kalau jenengan mau infak ya alhamdulillah seperti itu. Kantor kita lakukan servis, kita dandan untuk kebaikan, karena biar kalau masa seperti ini kalau kita dandan itu bisa bayar rokok. Kaitan daftar ulang pungutan tidak ada. Ya itu cukup. Jadi Bapak di sini sudah berapa bulan di SMP 1? Sudah setahunan lebih. Udah setahunan lebih. Oh, dari tambah. Jadi kami menerima kesaksian Pak dari siswa di sini. Apa yang kami tanyakan itu sesuai apa yang disampaikan oleh siswa tersebut. Siswa itu kan merasa beli buku melalui Bu Arini ya. Bu Arini dengan harga 35.000. Mau beli itu namanya pedagang. Dalam undang-undang perdagangan juga mereka punya hak cipta masing-masing. Artinya boleh dilakukan di sekolah itu Pak ya? Kalau Perdagang. mereka beli di mana terserah. Di guru langsung tidak masalah? Guru langsung tidak ada, kami tidak ada jual beli. Tidak ada? Tidak. Jadi pernyataan dari siswa yang menyatakan Bu Siswa Arini yang mana, itu kan ada Pak? silakan, itu Kami juga. punya Karena narasumber. kalau sampai menunjukkan seperti itu praduga nggak bersalah, bahaya loh. Oh tidak Pak. Terima kasih. Kami punya bukti Pak. Terima kasih. Punya bukti. Kalau kami tidak bukti kami tidak akan mengatakan. Silakan tuntut saya kalau apa yang saya katakan tidak sesuai. Terima kasih. Silakan tuntut saya. Oke. Jadi kami wartawan Pak. Oke. Kami wartawan, kami berhak untuk melakukan investigasi Pak, liputan dan lain-lain untuk mendukung berita yang kami buat. Terima kasih. Kalau Bapak tidak terima dengan apa yang saya katakan, Bapak silakan tuntut kami. Iya, terima Itu. kasih. Oke. Kami dilindungi undang-undang Pak, bekerja Pak. Sama semua Ya. dengan undang-undang, semua. Ya, artinya kami punya hak untuk bertanya. Bertanya sudah kita jawab. Ya. Sampai mengatakan sampai mau mempermasalahkan bukti yang kami punya. Silakan. Iya, monggo. Artinya Oke. sampai sampaikan ke kami seperti itu, kami tidak menanggapi, tidak ada seperti itu. Kalau semua dikaitkan dengan sekolah, kepala sekolah tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Bu Arini itu siapa Pak? Bu hari ini dia pedagang. Dia Pedagang di toko, mana? Dia toko di MH Shop, kan Ah. gitu. Terus kenapa sekolah harus mengkaitkan antara buku yang dijual di Bu Arini dengan di sekolah? Oh, enggak ada. Semua PR yang dikerjakan siswa harus melalui buku itu Pak? Tidak juga. Tidak Ti- semuanya. Semuanya Pak? Ya, Saya tapi katakan kalau semuanya. anak mau belajar dari ilmu tambang, monggo. Saya aja anak saya sekolah di sekolah swasta. Maaf Pak, saya nggak tanya anak sampean. Saya bertanya masalah sekolah Pak. Saya bertanya masalah sekolah Pak. Hanya mau menyampaikan kemajuan. Saya Ya, tidak kan? bertanya masalah anak sampean. Saya juga punya anak sekolah Pak. Nah, Jadi anak sekolah seperti apa? sama Pak, sekolah. Nah, terus prosesnya bagaimana? Kalau Prosesnya ilmu? tidak ada Pak, namanya pembelian buku atau apa tidak ada. Sekolah di mana? Di SMP Negeri 1 Sekampung Pak. Ya, terima kasih. Tidak ada pembelian buku LKS atau apa, tidak ada. Kita tidak ada pembelian buku seperti itu. Di sini ada Pak, saya katakan ada. Kalau itu ada silahkan monggo. Mereka mau minat cari ilmu tambahan monggo. Itu Terus tidak ada. masalah daftar ulang Pak, 800.000 kemarin mengatakan tidak ada. Daftar ulang tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya dengan sekolah? Tidak ada kaitan sekolah tidak daftar ulang, tidak ada. Tidak ada. Daftar ulang mereka keterima ya diterima begitu saja.
Terus 800.000 itu dibayarkan ke siapa, Pak? 800.000 itu apa? Uang daftar ulang, Pak. Tidak ada, berarti yang sampean udah ngomong nggak benar itu. Saya tanya, Pak, uang daftar ulang yang 800 yang ngomong dikatakan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yakin sampai mengatakan Iya, tidak ada. Untuk komite, Pak, 300.000 itu tidak ada juga. Komite kami membangun masjid. Mereka tidak memberikan, tidak masalah. Masjid sebesar itu, Mas, amal, Mas. Hampir 100-an juta kami lakukan. Ini mereka melakukan. Mereka memberikan bantuan dari sertifikasi, semua yang mau memberikan bantuan. Kemajuan monggo saja, halal. Itu amal jariah, mau sampai halal. Yang dikatakan sumbangan itu seperti apa, Pak? Itu serahannya menganalisis, Mas. Ya, saya tanya, sumbangan itu seperti saya apa? Memberi nih. Nah, ketika saya tidak memberi, ikhlas. Sudah, ketika orang mau beli, ya monggo. Kalau ditentukan waktu dan jumlahnya sumbangan itu sumbangan atau bukan, itu Pak? bukan ranah saya. Bukan ranah sampean. Bukan ranah saya. Ketika orang bermusyawarah, ya kan? Ketika Pak RD bermusyawarah, saya hidup di masyarakat. Mau hidup RI sekarang ini. Ada namanya kita berikan batas limit, batas rendah, batas tertinggi. Ya kan? Saya kemarin bantukan ke sekolah wilayah saya. Pak, sampai minta bantuan sekian. Oke, batas tertinggi, batas limit, sekian untuk yang mampu, tidak mampu. Monggo, yang tidak mampu nggak beri juga nggak apa-apa. Lebih ya monggo. Seperti itu bisa menganalisis harusnya. Kami analisis, Pak. Alhamdulillah. Kami analisis, mereka menyatakan jumlahnya ditentukan 300.000 dan ditentukan waktu. Mereka, Pak. Saya katakan mereka. Ketika dalam kita memberikan sebuah bantuan legal formal, saya berikan bantuan 300, terus tetangga saya memberikan bantuan 400. Itu sudah suatu yang pembeda, hal-hal yang wajar bagi mereka lakukan. Saya juga melakukan seperti itu ketika di lingkungan ada masalah, ada mufakat. Seperti itu. Saya menanyakan yang terjadi di sekolah, Pak. Iya. Yang terjadi di sekolah jumlah ditentukan 300.000 itu benar atau tidak, Pak? Tidak benar. Tidak benar. Artinya mereka membeli hal-hal yang terserah, wajar bagi mereka. Maksud membeli bagaimana, Pak? Memberikan kebantuan ke sekolah. Memberi bantuan, diminta memberi bantuan atau mereka memberi, Pak? Saya tanya, Pak. Namanya kita nyumbang, Mas. Sampai paham nggak nyumbang itu? Saya tanya ke sampean, sumbangan itu apa? Saya memberi. Memberi. Untuk mengajukan milik Waktunya ditentukan tidak? Tidak. Jumlahnya ditentukan tidak? Jumlahnya itu tergantung mereka bersepaham. Iya kan? Oh Pak, saya ingin bantu sekian, ya monggo. Kalau ditentukan jumlahnya 300.000 dan waktu ditentukan itu sumbangan bukan, Pak? Loh itu hak sampean. Saya kalau kaitan sekolah saya tidak ada. Hak saya maksudnya hak seperti apa itu, Pak? Saya bilang seperti ditentukan. Saya ya, tidak ada. Saya menanyakan, kalau ditentukan jumlahnya 300.000 dan waktu pembayaran ditentukan, itu sumbangan bukan, Pak? Nggak tahu. Yang jelas yang saya tanyakan sumbangan. Berarti saya bertanya bukan ranahnya lagi. Saya bertanya masalah sumbangan yang ada 300.000. Sumbangan. Ya. Orang memberi terserah. Nggak memberi terserah. Diminta atau tidak itu, Pak? Persentasenya ada pemerataan terserah mereka dalam sebuah forum. Pemerataan itu maksudnya pemerataan seperti apa, Pak? Nah, dalam sebuah forum, saya di lingkungan saya RT. Pak, di sekolah, Pak, maaf, Pak, mohon maaf. Saya bertanya masalah di sekolah, Pak. Di sekolah itu di luar bukan ranah kami ya. Ketika orang Bapak kepala sekolah kan? Saya kepala sekolah. Ya. Kenapa mengatakan bukan ranah sampean di saat saya bertanya sumbangan untuk sekolah sebesar 300.000 yang dikatakan mereka itu benar tidaknya kami tidak tanyakan. Tapi kalau waktunya ditentukan dan jumlahnya ditentukan, itu sumbangan bukan, Pak. Saya tidak mengatakan ada atau tidak. Saya bertanya masalah mereka menyampaikan ke kami kemarin ada sumbangan 300.000. Benar tidaknya kami tidak tahu, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, ya saya tanyakan sumbangan yang ditentukan waktu dan jumlahnya sebesar 300.000 itu masuk di kategori sumbangan bukan gitu loh? Saya tidak jawab itu. Yang saya jawab itu bahasanya sumbangan. Yang saya tanyakan sumbangan. Ya. Kalau orang sudah seperti itu, sampai sampaikan seperti itu, orang yang mana? Kami tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi itu. Pahami materi pertanyaan saya, Pak. Saya paham. Pahami materi pertanyaan. Saya pertanyakan. Waktu dan jumlahnya ditentukan 300.000 itu masuk kategori sumbangan atau pungutan? Saya tanyakan itu sekali lagi, Pak. Saya berjawab sumbangan. Sumbangan yang saya lakukan, yang dilakukan di sini berdasarkan semua musyawarah. Ketika mereka musyawarah memberikan, tidak memberikan dia monggo. Ketika mereka ngasih lebih, itu yang monggo. Kan gitu. Kami Dewan Guru Mas bantu sumbangan di sini. Artinya apabila ada yang tidak membayar tidak ada efek ke mereka? Tidak ada efek. Kalau sampul rapot, Pak, saya tanyakan masalah pembelian sampul rapot itu dilakukan di mana? Sampul rapot mereka beli sama pedagang. Pedagang? Iya.
Kami tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan sekolah. Lalu mengapa kalau tidak beli sampurapor tidak diberikan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Cukup, Pak.